Kota Pekalongan. Siapa yang tidak kenal dengan salah satu kota yang terkenal dengan batiknya ini? Ya, batik menjadi ikon dari Pekalongan, terutama motif jelambrang yang menjadi ciri khas sekaligus pembeda dari batik Pekalongan dengan batik kota lainnya. Bahkan, motif jelambrang ini digunakan untuk menamai salah satu jalan di daerah Krapyak yang menjadi pusat dari keluar masuknya warga Pekalongan. Daerah Krapyak memang terkenal dengan kondisi lingkungan yang kumuh, sehingga seringkali dipandang sebelah mata, padahal mempunyai potensi luar biasa. Potensi yang dimiliki oleh Krapyak antara lain wisata alam seperti pantai, kemudian budaya seperti tradisi lopisan, dan lain sebagainya. Salah satu pantai di daerah Krapyak ini bernama Pantai Selamaran yang masih alami dan cocok untuk digunakan berwisata. Namun, lokasi Pantai Selamaran yang hanya berjarak beberapa meter dengan TPA Degayu membuat pantai ini kehilangan keindahannya. Karena lokasi TPA Degayu berada di sempadan pantai yang dianggap menyalahi aturan, sehingga warga meminta untuk dibuatkannya TPA baru agar sampah dari kota dan Kabupaten Pekalongan tidak bermuara di satu tempat hanya di TPA Degayu saja. Karena jika pembuatan TPA baru tidak terrealisasikan, maka tumpukan sampah akan semakin tinggi hingga mencapai belasan meter. Berbicara mengenai tempat pembuangan akhir, maka kita akan menemukan kelompok pemulung yang setiap harinya bergelut dengan sampah-sampah yang telah tertimbun. Keberadaan pemulung di TPA Degayu ini menimbulkan berbagai asumsi tentang pemulung itu sendiri, karena masyarakat cenderung apatis dengan kehadiran pemulung, terutama masyarakat kelas menengah ke atas yang sering beranggapan bahwa pemulung adalah kelompok pekerja yang kurang budi pekerti atau tata krama. Selain itu, masyarakat juga beranggapan bahwa pemulung adalah panjang tangan, kumuh, dan bau busuk. Padahal, jika kita melihat sisi kebaikan pemulung adalah komponen kelompok masyarakat yang mempunyai peranan besar dalam masalah penyelamatan lingkungan, karena mereka bekerja dengan memilah-milah sampah sehingga benda-benda yang dianggap sampah oleh masyarakat dapat dimanfaatkan kembali melalui proses daur ulang sampah. Dengan demikian, volume sampah yang menggunung di lingkungan sekitar menjadi permasalahan yang tidak kunjung berakhir dan dapat diminimalisir oleh pemulung. Asumsi yang semakin meminggirkan para pemulung ini membuat mereka menjadi kelompok marginal di tengah kota Pekalongan. Mereka yang berjuang untuk mencukupi kebutuhan hidup, namun karena kurangnya keterampilan membuat mereka menjalani pekerjaan seadanya, asal bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bekerja sebagai pemulung akhirnya menjadi jalan pintas bagi mereka.
Kehadiran pemulung di TPA Degayu Krapyak Pekalongan semakin mempertegas bahwa mereka adalah kaum marginal karena asumsi masyarakat yang buruk mengenai mereka. Sejalan dengan Perman yang menyatakan bahwa kaum marginal terbagi ke dalam 4 dimensi, yaitu marginal secara sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Marginalitas sosial menjadi diskusi tentang terpinggirkan secara sosial. Marginalitas budaya adalah percakapan tentang otherness. Marginalitas ekonomi menjadi perampasan, kerentanan, dan pemikiran ulang mata pencaharian dan aset. Dan terakhir, marginalitas politik menjadi dialog tentang kurangnya suara, klaim, kewarganegaraan, dan hak. Marginalitas secara sosial terjadi di mana dalam suatu masyarakat terpinggirkan ada kelompok yang terisolasi atau terpinggirkan karena mereka dianggap tidak mampu ataupun tidak diberikan ruang untuk mengakses dan ikut serta dalam pembangunan. Seperti yang terjadi di Pekalongan, di mana pemerintah berusaha menggandeng masyarakat untuk mengadakan pemberdayaan dalam rangka mengurangi sampah dengan membentuk bank sampah tanpa lahan karena masyarakat diwajibkan menyetor sampah yang sudah dipilah ke bank sampah. Namun ternyata pemerintah tidak mendayagunakan pemulung, bahkan melalui wawancara para pemulung ini merasa petinggi daerah tidak mempedulikannya karena hanya mengunjungi lokasi jika ada kepentingan saja. Pembangunan yang dapat dirasakan kelompok pemulung ini hanya baru sampai tahap perbaikan lokasi seperti pembangunan jalan menuju TPA. Sebenarnya pemulung sudah meminta pemerintah untuk menerapkan sistem menimbun sampah di tanah agar ketinggian tumpukan tanah berkurang, namun hanya direalisasikan beberapa kali saja. Bahkan para pemulung ini tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan bantuan sembako hanya beberapa kali saja. Apalagi pergantian kepala desa Kelurahan Krapyak memberikan perubahan karena para pemulung menganggap bahwa petinggi Krapyak tahun ini lebih acuh dari tahun sebelumnya. Dengan penghasilan yang tidak seberapa, mereka mencoba memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan mereka menjadi tidak mempunyai harapan untuk diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu pemulung di TPA Degayu pun merasa pasrah dengan keadaan dan pekerjaan yang sudah digeluti bertahun-tahun ini karena marginalitas yang dirasakan secara sosial ini menuntut mereka untuk tetap hidup walaupun mereka terpinggirkan karena dianggap tidak mampu dan tidak diberikan ruang untuk berusaha mempunyai hidup lebih baik lagi saat mereka. Seharusnya pemerintah Pekalongan dan jajaran petinggi Krapyak mengedepankan pembangunan yang memihak rakyat sesuai dengan prinsip pembangunan oleh David C. Korten, di mana pembangunan yang memihak pada rakyat akan menekankan pentingnya nilai prakarsa dan perbedaan lokal. Perbedaan-perbedaan inilah yang harus disatukan seperti kaum pemulung TPA Degayu yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Adanya program pemberdayaan bank sampah bagi warga Krapyak tanpa terkecuali bisa dilakukan untuk memperkuat integrasi sehingga pemulung tidak merasa termarginalisasikan lagi. Selain itu, Korten juga mempercayai bahwa dengan paradigma pembangunan yang memihak pada rakyat, individu bukanlah sebagai objek melainkan sebagai pelaku yang ikut menentukan, mengontrol, dan mengarahkan pembangunan yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Persamaan atas hak dan kewajiban dalam pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan realisasi diri manusia sebagai jantung dari konsep pembangunan yang memihak rakyat. Selain itu, masyarakat tanpa terkecuali harus memiliki perasaan diri berharga yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan pembangunan, baik itu memproduksi sesuatu atau melakukan kegiatan lain, sehingga batas-batas yang menandakan marginalitas pada warga Krapyak harus dihilangkan, terutama pada pemulung,
harus lebih diperhatikan karena saat mereka merasa pemerintah tidak turun ke lapangan sekedar menengok lokasi, maka mereka akan merasa lebih termarginalisasikan lagi. Pemerintah Pekalongan beserta jajarannya harus menggandeng masyarakat untuk membentuk pemukiman kerapiak lebih layak lagi, tidak seperti saat ini yang masih terlihat kumuh dan dipenuhinya tumpukan sampah di TPA Degayu yang tidak terurus akan semakin memprihatinkan keadaan kerapiak sendiri. Pembangunan harus bersifat merata, tidak hanya pada pusat-pusat kota berupa wisata ataupun perbelanjaan, karena sampah dari dibangunnya kemegahan kota harus diurus oleh para pemulung. Sejatinya, pemulung telah menyelamatkan sampah dan sudah sepantasnya mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.